Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Mifal dengan NIM 2312125 kelas 5. Perancangan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN berbasis proyek PJBL untuk menguatkan kompetensi abad ke-21. Berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif dilakukan melalui 6 langkah utama. Diadopsi dari sintak PJBL yang umum digunakan Kemendikbud dan The George Lucas Education Foundation. Langkah-langkah merancang pembelajaran PPKN berbasis proyek. 1. Menentukan pertanyaan mendasar atau start with the essential question. Guru memulai dengan mengajukan pertanyaan esensial atau masalah nyata yang relevan dengan materi dan kehidupan peserta didik sehari-hari. Pertanyaan ini harus bersifat terbuka dan menantang, dirancang untuk memicu rasa ingin tahu, serta kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Contoh pertanyaan yang harus diberikan, bagaimana cara efektif bagi kita sebagai warga sekolah untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan di lingkungan sekolah yang multikultural. Dan yang kedua, mendesain perencanaan proyek atau design a plan for project. Secara kolaboratif, guru dan peserta didik merencanakan proyek yang akan menjadi solusi atau jawaban dari pertanyaan mendasar. Tahap ini melibatkan 1. Merumuskan tujuan proyek, menentukan produk akhir yang akan dihasilkan, misalnya kampanye media sosial, buletin digital, acara debat, atau peraturan kelas baru. Dan yang selanjutnya, mengidentifikasi sumber daya dan alat yang dibutuhkan, merencanakan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan. Proses ini melatih kolaborasi dan kreativitas peserta didik. Ketiga, menyusun jadwal atau create a schedule. Guru dan peserta didik menyusun jadwal aktivitas yang rinci untuk menyelesaikan proyek. Jadwal ini mencakup tenggat waktu untuk setiap tahapan, pengumpulan data, analisis, pembuatan produk, dan lain-lain. Penyusunan jadwal ini membantu peserta didik mengembangkan keterampilan manajemen waktu, dan tanggung jawab. Yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek atau monitor the student and the project progress. Guru memantau aktivitas dan perkembangan proyek peserta didik secara berkelanjutan, baik secara individu maupun dalam kelompok. Guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu jika ada kesulitan, memastikan proyek berjalan sesuai rencana, dan memberikan umpan balik. Tahap ini juga mencakup penilaian formatif untuk memastikan peserta didik di jalur yang benar dan mengembangkan kemampuan komunikasi efektif dalam melaporkan kemajuan. Dan yang kelima, menguji hasil atau assess the outcome. Setelah proyek selesai, guru dan peserta didik melakukan evaluasi terhadap produk yang dihasilkan. Penilaian ini fokus pada pencapaian tujuan proyek dan kualitas produk, serta mengukur sejauh mana kompetensi PPKN dan keterampilan abad ke-21 telah dikuasai. Proses pengujian ini mengasah berpikir kritis dan kemampuan presentasi atau komunikasi. Dan yang keenam dan yang terakhir, mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Guru dan peserta didik melakukan refleksi menyeluruh terhadap seluruh proses pembelajaran dan hasil proyek. Diskusi dilakukan mengenai apa yang telah berjalan dengan baik, tantangan yang dihadapi, dan apa yang bisa diperbaiki di masa mendatang. Evaluasi ini mendorong metakognisi atau berpikir tentang proses berpikir dan adaptabilitas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.